capai ini juga dikit. Mungkin Anda sendirian start 6, mungkin 3%-nya Anda menikmati sendirian jauh lebih besar daripada seluruh yang ada didapatkan oleh start 4 gitu ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ini ada achievement yang sekali dapat doang ya, lumayan lah ya ini. Sebenarnya nggak seberapa tapi lumayan. Kalau Anda start 3, di bawah Anda ada 100 bot, maka Anda dapat $100. Di bawah Anda ada 1000, start 4, $1000. Di bawah Anda udah 10.000, start 5, $10.000, start 6, 100.000, $100.000. Ya lumayan ya, 1,4 miliar itu untuk sekali dapat ya. Oke, inilah sedikit penjelasan daripada sistem yang dimiliki oleh optimizer ini, dan kita akan buka selama setengah jam ke depan untuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, maka kita persilakan untuk bertanya ya. Saya kalau nggak bisa jawab, mungkin nanti saya akan arahkan ke teman saya yang di sini juga hadir untuk menjawab ya. Kalau soal tradingan dia lebih pinter, lebih ngerti dari saya gitu loh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Wah, udah ngerti semua nih berarti. Jadi kita udah sampai selesai ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ini Pak Fendi barusan join tapi minta maaf Pak, acara kita sudah presentasinya udah selesai, kita masuk ke tanya jawab nih. Tapi nggak masalah ya. Nanti kita akan coba bikin rutin ya setiap minggu review ini supaya kalau Anda yang terlambat nanti bisa masuk lagi di minggu depan di jam yang sama, di link yang sama, atau Anda bisa bertanya langsung ke orang yang mengundang Anda. Oke? Ada pertanyaan? Iya, Kak Willy izin bertanya kok. Ya, silakan Pak. Pak Fauzi ya? Iya, betul. Ya, silakan Pak Fauzi. Iya, kok ini kan saya baru udah 1 minggu lah gabung kok. Gabung ke Nah, Optimizer, Pak. iya optimizer udah Oh, boleh tahu udah lewat saya siapa, Pak? Pak Fauji. Pak Fauzi lewat link siapa, Pak? Maksudnya Saya yang saya ngajak siapa? lewat yang ngajak saya Om Juni dari Jambi. Oh, kok saya malah nggak tahu ya. Ini Ivandi ya, grupnya dari grup Ivandi ya, Van. Ah, saya kurang tahu juga kebetulan Oke, nggak dari apa-apa, nggak apa-apa. Ah, grup saya Kak Willy. oke, oke. Ya, silakan Pak Fauzi pertanyaannya. Bapak di Iya, Jambi ya, Pak ya. Salam buat iya, Jambi ya, Pak. iya, iya. Oh. Jadi ini kok ini saya kan kebetulan kemarin itu kan Coba untuk membalance ya, Pak. Nah, sebenarnya kalau lot pembukaan lot pertama ya 0,1. Nah, tetapi eh saya pribadi nyetelnya 0,08, Pak. Saya kurangin 20% lagi, Pak. Gitu. Saya kurangin 20%. Nah, kemudian untuk settingan GU ya, GBP USD sama USD Japanese Yen, UJ, itu setelannya itu kita 10% daripada setelan default, Pak. 0,1. Jadi kita bikinnya dari 0,01, Pak. Kenapa? Karena GU sama UJ ini kadang-kadang fluktuasinya agak agak liar, Pak. Terutama UJ ya. UJ kalau Anda lihat ini seminggu terakhir ini sangat liar, Pak. Amerika mengumumkan kenaikan suku bunga 25 basis poin,
Tapi Bank Hmm. Jepang itu nggak mau naikin suku bunga, Pak. Ya, pound sterling udah naikin, saya nggak tahu ya, euro saya belum dengar kabarnya, tapi pound sterling tuh udah naikin 2 kali suku bunga. Sedangkan Bank of Japan tetap mempertahankan mereka punya suku bunga, yaitu suku bunganya -1, Pak. Jadi kalau kita taruh uang di Jepang, di tabungan, Hmm. bukannya dapat duit, tapi kita dipotong 1%, Pak, tiap bulan. Gila kan kalau di Jepang ini, Pak. Minus, Pak, suku bunganya. Nah, Hmm. akibat daripada suku bunga seperti itu, jadi gerakannya kemarin tuh agak liar. Nah, makanya kita nggak mau main yang pair yang liar-liar ini untuk gede. Nah, Hmm. jadi strateginya kalau Bapak mau agresif, ya, Iya, sebenarnya Bapak harus siap, Pak. Ini saran kita ya, saran kita. Misalnya Bapak naikin lotnya nih, kan sarannya 0,1 untuk iya. Euro USD. Bapak bikin 0,12, itu udah 20% Pak kenaikannya. Bapak mau Hmm. naikin 0,15, berarti itu udah 50% 15%. lebih berani, Pak. 50% Pak, itu lebih berani, Pak. Jadi dia akan dari setelan lot itulah Bapak jadi agresif. Dan ingat, kalau Bapak sell agresif, Bapak harus siapin duit backup, Pak. Iya, iya. Karena kalau sewaktu-waktu tiba-tiba terjadi sesuatu, fluktuasinya gede, Bapak harus tambahin modal supaya dia jangan nggak MC, Pak. Gitu. Iya, injek dana ya. Injek dana, dan injek itu saran saya siapin di account yang lain, Pak. Jangan nanti udah tengah malam Bapak nggak bisa store ke brokernya, tiba-tiba besok pagi udah MC, Pak. Gitu. Jangan gitu ya. Jadi harus siapin di account kalau saya sarankan buka 2 account, Pak. Jadi kalau Bapak punya broker, Bapak buka 2 account, jadi bisa transfer antar account mereka. Jadi itu instan. Jadi kita siapin di begitu. Nanti ada strateginya yang kita ajarin, Pak. Sebenarnya nanti sekarang belum ya, Pak. Mungkin nanti mulai April saya akan coba bikin strateginya untuk yuk kita kalau mau settingan agresif, terus kita mau supaya aman daripada kadang-kadang broker bisa nakal. Nah, kita mungkin ada strategi yang nanti kita akan ajarkan, Pak. Ini bukan berarti saya ahli ya, Pak. Saya coba mencari tahu dari banyak teman-teman saya yang trading full time apa yang mereka lakukan. Nanti saya mau ajarin ke teman-teman gitu loh. Gitu. Jadi Pak Oke. Fauzi itu kalau misalnya saran saya nih, Pak, ya, saran saya Pak Fauzi, saya Hmm. tidak pernah nyaranin orang untuk main agresif, Pak. Enggak, Pak. Iya, iya. Kalau Bapak mau agresif, lebih bagus agresif pemasaran rekomendasinya ke teman, Pak. Bukan di lot yang Bapak lakukan, Pak. Kembali Iya, saya iya. tadi bilang, Bapak bisa dapat 20.000 tanpa menambah modal sampai 200.000, Pak. Siap, siap. Jadi kalau Bapak menggunakan cara yang seperti itu, risikonya terlalu tinggi, Pak, menurut saya. Nah, tapi ada aja ya, kita akan ketemu orang yang dia banyak duit, Pak Fauzi. Dia maunya, ya, tapi sebenarnya gini, Pak, ya, logika yang kalau saya temukan di lapangan ya, Pak Fauzi, ya, Hmm. orang yang agresif itu sebenarnya kebanyakan adalah orang yang justru duitnya tanggung, Pak. Hmm. Kalau orang yang sudah sangat mapan, mereka itu menjauhi risiko, Pak, umumnya. Iya. Jadi mereka itu kalau memang ada orang yang punya 1 juta dolar, dia nggak akan, Pak, mau main agresif, Pak. Dia akan bilang Hmm. sama Bapak, saya cuma perlu 3% per bulan. Karena 3% per bulan, kalau kali 12 itu 36%, Pak. Itu udah 10 kali dari bunga bank, Pak. Udah Hmm. happy setengah mati mereka gitu loh. Kan gitu. Jadi yang mereka perlukan adalah sustainable sustainable untuk profitnya, bukan besar profitnya per bulan, bukan, Pak. Mereka perlunya itu. Bahkan ada beberapa dari orang yang minta ke saya begini, Will, gua nggak mau tahu, gua nggak mau pusing, gitu loh. Saya taruh duit kamu, saya cuma untung 3% aja cukup, atau kamu mau kurangin lagi boleh, kita nego. Tapi saya maunya kamu yang kendalikan, kamu yang jamin. Saya nggak mau sisanya kamu ambil aja. Nggak perlu saya. Sampai begitu, Pak. Gitu. Jadi kita bisa lihat kebanyakan orang itu pengen long term income daripada Hmm. bergejolak, Pak. Hari ini gede 20-30%, 40%, besok MC, Pak. Gitu. Lebih banyak orang yang akan seneng 5% tapi sustainable jangka panjang, Pak. Jadi saya malah mengajarkan orang untuk style-nya itu minimum, Pak. Iya, iya. Kurangin dari default. Itu ya Pak Fauzi ya. Iya. Gitu. Ya. Berarti ini hitung-hitungan kasarnya ya, Ko, ya. Kalau misalnya kita main di 1.000 dolar, berarti Iya. kalau 0,1 itu 10% jadinya. Iya, betul, Pak. Tapi kan dia bukaannya makin lama makin besar, Pak.
Iya, iya, iya. Dan algoritmanya begitu, Pak. Gitu. Makanya kita nggak ini kan dia nggak tahu arah, Pak. Pembukaan pertamanya 0,1. Tapi Iya, begitu dia betul. mulai ada arahnya, dia melipatkan pembukaannya, Pak. Gitu loh. Iya, Gitu. saya lihat sih hari ini juga di Japanese yen itu sampai lotnya makin berlipat dia karena Nah, naik terus saya lihat. Nah, bener kan? Japanese yen ini lagi liar, Pak. Gitu. iya lagi liar ini. Iya, gitu. Nah, tapi mata uang rata-rata memang ada koreksinya, Pak. Kita juga menunggu Iya, koreksinya aja gitu. Jadi, iya, nah itu gunanya robot ini, Pak. Kalau kita yang main sendiri, kena mental kita, Pak, kalau kayak ginian. iya betul betul. Gitu. Gitu ya, Pak Fauzi ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa besarin Jambi nih, Pak. Bapak kembangin Jambi, Pak. Gitu. Siap siap. Oke Kak, makasih banyak informasinya Kak. Terus ini Sama-sama, Kak, Pak. Ya, untuk kita ini kan ada minimum nggak robotnya ini berapa yang harus dimainkan? Karena kan kalau saya kan pakai akun Sen ya. iya, Nah, jadi kalau misal tadi saya lihat yang di akunnya Ko Willy itu kan ada yang apa? Yang Excense ya. Itu kan XM ya. ya Excense itu kan dia tidak akun Sen Kak. Saya lihat tadi sih Enggak. 1.000. Akunnya akun mikro namanya, Pak. Kalau di nggak semua broker ada akun sennya, Pak. XM nggak Oh, punya akun sennya. itu bisa jalan juga ya. Baik, katanya Bisa. minimum 10.000 kan. Saya dengar sih informasinya. Kalau XM itu dia ada akun namanya mikro, Pak. Sehingga kita bisa kecilin lotnya, Pak. Jadi jatuhnya hampir sama. Oh, Jatuhnya hampir sama gitu. Gitu. Bisa. Pak Fauzi berarti di FBS kali ya? Atau di iya di Agnes? Atau FBS, di FBS ya? FBS, iya. 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 Karena saya dapat informasi minimum biar robot ini bisa jalan, dengar-dengar 10.000. Betul. Kalau nggak punya akun Hmm. mikro harus 10.000, Pak. Oh, Karena kita bukanya dari 0,01, Pak. Nah, kalau misalnya nggak 0,01 berapa gitu kan. Jadi kalau nggak ada akun mikronya, jadi lotnya nggak bisa sekecil itu, Pak. Mainnya jadi gede. Bahaya, Pak. Gitu. iya, iya, siap. Jadi kalau yang mau mau mainnya $1.000, carilah broker yang ada account send-nya. Gitu. Itu Iya, iya, FBS, Agnes ada tuh account send-nya. Gitu. Ya, Pak. Gitu. siap. Itu ya, Pak Oke, Fauzi ya. iya, oke kok. Makasih informasinya, Kak. Ya. Oke, ada lagi yang lain yang mungkin mau bertanya? Malam Pak Willy. Malam, Pak Eng. Ya, mau tanya kalau itu kan setiap broker itu punya punya masing-masing itu revenue sharingnya ya, tidak sama seperti yang tadi dijelaskan kan. Setiap broker itu punya cara-cara revenue sharingnya ya, sesuai dengan masing-masing broker. Oke, jadi broker itu tidak ada revenue sharing, Pak. Yang ada revenue sharing adalah robotnya, Pak. Karena Oh, robot ini mengendalikan tradingnya kita, jadi kalau menang dia dapat bagian, Pak, gitu. Nah, kalau 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 broker nggak ada, Pak. Broker nggak ada revenue sharing, broker dapat daripada view-nya. eh, bukan. Broker tuh dapat daripada itu spread, Pak, namanya, Pak. Oh, Kayak Bapak, Pang, kalau ke money changer tukar duit, Bapak mau beli $100 US misalnya. ya. Pang beli $100 US, dia bilang berapa kursnya? 14.400 misalnya. Pang beli. Langsung Pang belum keluar dari pintu dapat telepon dari istri, nggak jadi tukar balik. Ya Pang langsung mau jual ke dia mau beli nggak 14.400? Nggak mau, dia beli balik 14.300, Pak. Itu namanya spread, Pak. Oke. Jadi menjual dan membeli ada selisih kurs, itu spread namanya. Itu yang keuntungan daripada broker, Pak. Gitu. Nah, tapi ada juga broker-broker yang ngambil komisi, Pak, dari transaksi gitu. Makanya kalau money changer kalau di Bali kita lihat no commission karena broker money changer itu kalau ada commission orang nggak suka, Pak. Jadi, tapi jarang, Pak, ada yang ada pakai komisi. Jadi kalau yang pakai komisi justru nggak laku, Pak, kebanyakan. Gitu. Ada broker yang pakai komisi, Pak. Jadi kalau Bapak trading menang dia minta komisi. Nah, ada juga broker yang bikin nggak ada spreadnya. Spreadnya zero. Jadi setiap kali Bapak trading dia kenain komisi. Sama aja, Pak, sebenarnya. Ujung-ujungnya kan biaya buat dia. Mau ngambil dari mana aja arahnya kan gitu. Jadi untuk broker ini kan dia dapat keuntungannya tuh dari view-nya ya, betul nggak ya? Dari mananya, Pak?
Theo, setiap kali misalkan ada Bukan Pak. Jadi robot yang dapat dari gas fee Pak. Oke. Broker itu hanya dapat daripada selisih kurs Pak. Gitu. Broker tuh dari selisih kurs. Jadi mereka punya banyak cara menghasilkan duit Pak. Ada broker-broker yang nakal Pak. Spesialis mencari MC gitu. Ada broker yang spesialis mencari stop loss. Jadi kalau udah ketemu stop loss nanti dia ya pokoknya banyak lah Pak, itu nanti ada triknya Pak, nanti ada training sendiri Pak, kita ada training sendiri khusus mengenai itu. Nah, kita ada training sendiri, tapi intinya broker juga bisa kadang-kadang nakal Pak gitu, jadi harus hati-hati dengan broker juga Pak. Jadi yang tadi broker yang diperlihatkan itu kan kalau nggak salah optimizer ya. Nah gini Pak, robotnya namanya optimizer Pak. Brokernya itu Pang yang pilih sendiri, bukan kita mensuggest Pak, enggak. Nah contoh tadi Pak Fauzi gitu, itu dia pakai FBS Pak, itu broker namanya FBS. Nah saya pakai broker XM Pak. Iya. Nah Pak Roni pakai brokernya Agnes Pak. Jadi itu 3-4 broker yang berbeda-beda, kita bisa pasang di banyak broker yang berbeda-beda, masing-masing suruh pilih sendiri mau brokernya yang mana. Nah robotnya itu bisa dipasang di broker mana aja Pak gitu. Satu robot bisa pasang di 3 itu broker. Bisa nggak bisa Pak, satu broker satu robot hanya bisa di satu broker Pak. Kalau mau ini namanya diversifikasi ya Pak, saya juga menyarankan nanti ke depannya orang yang mau punya trading yang lebih dari 10.000, saran saya jangan taruh di satu broker Pak. Dipisah brokernya. Dipisah brokernya, otomatis dia mesti beli robot lagi sewa lagi satu robot. Tapi kalau dia punya uang 10.000 Pak, $150 setahun nggak ada artinya Pak. Untuk keamanan dana dia lebih penting keamanan dana dia Pak gitu. Iya, jadi di spread the risk Pak gitu. Satu taruh di BCA, satu taruh di Mandiri, nanti kalau ada lagi taruh di BRI Pak gitu loh kira-kira. Tapi kita pilih yang top of the line semua Pak. Iya. Itu Bang. Oke. Baik. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan? Halo. Ya. Pak Willy, ini untuk robotnya ini dari mana ya asalnya? Yosep ya? Ini... Oke. Kita tidak tahu Pak, karena ini dia pengennya, kelihatannya misinya robot ini dia mau ke seluruh dunia Pak. Jadi dia tidak menspesifikasi dia dari mana gitu. Karena dia tahu banget bahwa robot itu tidak bisa ngambil duit kita di broker. Jadi yang kita perlu pikirkan adalah brokernya siapa, dari mana dia, regulasi apa enggak. Karena kita taruh $150 di broker, di robot. Tapi kalau kita taruh di broker itu kita harus 10.000, 20.000. Ada orang yang bisa taruh 100.000 di broker. Berarti yang kita harus amati adalah brokernya gitu loh. Ini broker dari mana gitu. Tapi kalau dia sendiri, kita udah cari tahu Pak, tapi kelihatannya tidak tahu kita dari mana ya. Karena dia memang kayaknya nggak mau kasih tahu orang spesifik tempatnya dia di mana, karena dia mau operasikan di seluruh dunia gitu. Menurut saya sih kelihatannya begitu ya. Makanya saya juga nggak tahu dia dari mana Pak. Gitu. Kita nggak tahu dia dari mana Seth. Jadi intinya adalah dia ciptain ini. Nah, sebenarnya gini. Kalau kita iseng ya, kita pergi ke Tokopedia, Anda ketik robot trading. Ada ratusan keluar robot trading. Anda bisa beli. Ada yang 200.000, 300.000, dapat robot juga. Pertanyaannya berani pakai apa enggak gitu aja. Jadi itu semua robot benar ada robotnya, mungkin sebagian ada benar ya, saya belum pernah beli ya. Kita juga nggak tahu itu dari mana, itu robot dari mana. Nah, saya waktu tahun lalu saya bincang-bincang sama teman saya, ada teman saya yang sepupunya bisa bikin robot. Ada lagi teman saya, tetangga saya nih, yang teman baiknya, teman sekolah SMA-nya katanya pinter banget, dia bikin robot juga, dia pakai sendiri. Ya, kemudian kemarin saya ke Batam ketemu teman saya yang sudah 8 tahun trading.
ya, dia dosen ya, dia udah 8 tahun trading, ya. Dia itu beli robot sama orang harganya $2.000 gitu. Tapi dia dulu nggak tahu itu siapa yang ciptakan. Dia bilang cuma ada satu profesor kelihatannya menciptakan algoritma segala macam. Tapi robotnya semi manual. Jadi tetap mesti dialokasiin bagaimana dan segala macam. Kita mesti diatur semua ya. Menurut saya agak keriting juga. Dan dia udah beli 4-5 tahun yang lalu harga segitu ya. Jadi kalau ditanya robotnya dari mana, dia juga nggak tahu tuh yang di Tokopedia juga kita nggak tahu siapa yang bikin robotnya segala macam gitu. Nah, kenapa saya rekomen saya katakan karena saya review saya rekomen robot optimizer ini. Kenapa? Bayangkan kalau kita beli satu robot $2.000, ya kayak teman saya lah, dia beli robot $2.000. Pertanyaannya adalah sesudah menjual robot itu $2.000, apakah si pembuat robot ini akan mengupgrade strategi-strateginya? Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Kalau dia bisa punya upgrade yang baru, dia akan jual versi yang baru, suruh kita beli lagi. Itu satu. Yang kedua, kepentingan dia untuk kita profit terus, iya atau enggak gitu loh. Belum tentu juga. Kenapa? Kalau optimizer ini, dia sih sebenarnya bukan jual robot, dia sewain robot sebenarnya. Kepentingan dia adalah profit sharingnya kita, gitu loh. Karena dia $150 nggak berapa besar keuntungan bagi dia, tapi kalau profit sharing itu yang menguntungkan besar bagi dia, bagi pencipta robot ini. Sehingga dengan kita model begini, setiap kali ada upgrade apa dan segala macam, kita akan diberikan. Jadi kita akan dapat terus-menerus upgradean daripada robot, ya, supaya bisa makin canggih, makin menyesuaikan dengan pasar, ya, makin misalnya ada problem-problem, ada error atau apa, dia akan terus perbaiki supaya kita mendapatkan robot yang terbaik dan dapat menguntungkan. Dengan untung itulah dia dapat profit sharing. Jadi pertanyaan Yosef mungkin saya nggak jawab langsung, tapi saya membelok ya. Nah, pendapat saya adalah saya tidak tahu robotnya datang dari mana. Secara jujur saya tidak tahu. Cuman yang saya tahu adalah dengan model seperti ini harusnya dia punya kepentingan terhadap profitnya kita. Dengan demikian, saya cuma bayar $150 ke dia, dan saya udah dapat softwarenya, saya udah uji semuanya ke belakang dan ke depan, bagus, ya udah, gitu loh. Dia tidak menjelaskan dia datang dari mana, bagi saya it's not a problem. Bagi saya ya, tapi mungkin aja bagi sebagian orang problem gitu. Gitu saya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Will, Ya, ini kan di luar sana kan banyak sekali dengan robot-robot juga yang ditawarkan dengan sistem profit sharing juga. Nah, mungkin bisa dikasih tahu apa sih keunggulannya nih? Kenapa kita mesti memilih optimizer ABC nih? Ya, itu yang pertama kan. Yang kedua ini untuk kedepannya apa ada faktor X ya? Mungkin pemerintah Indonesia bisa nggak dia tuh menghentikan gitu ya trading robot optimizer ini ke depannya? Ya itu aja sih. oke. Jadi berarti ternyata robot seperti ini ada juga yang lain gitu ya, Tomo ya. Kemarin kalau nggak salah ada di-sharingkan juga ke saya. Nah, kemarin saya minggu lalu dapat 2 nih robot trading yang ada juga yang mirip-mirip ya, dengan ada kemiripan lah ya. Ada 2 nih saya dapatkan. Yang pertama itu dari satu perusahaan di Surabaya ya. Dia memberikan free robotnya kelihatannya, asal kita ikut tradingannya dia gitu. Arti kata kita terikat untuk ikut sama dia punya copy trade ya, yang model-model yang udah ada ini ya, which is saya sih nggak mau gitu loh. Karena mempercayakan kepada satu robot untuk main di tempat lain. Nah, dia kasihin free robot ini, jadi ada additional, jadi bonus gitu. Dan itu mesti set sendiri segala macem. Saya udah ditunjukin dia punya setting, harus menentukan ini. Yang penting itu nggak user friendly, udah pastilah. Istilahnya saya dikasih pesawat tempur F-19 dari Amerika Serikat dan disuruh nyetir sendiri. Itu saya pasti ya intinya saya mungkin hidupin tekan tombol langsung saya
meledak pesawatnya karena nabrak tiang atau apa ya, whichever gitu. Intinya saya tidak ngerti, itu satu. Yang kedua, kemarin ada robot yang seperti ini juga gitu ya. Dan dikasih memang adanya apanya, tradingnya kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip. Eh, Dia pairnya pakai Australian dollar sama New Zealand, sama Australian dollar sama Kanada, dua itu pair yang dia pakai. Profitable juga gitu ya. Nah, ada profit sharing juga, profit sharingnya lebih besar, 30% diambilnya. Di kita 20%. Jadi profit sharingnya itu dia lebih besar. Nah, yang saya tidak bisa mereview robot-robot yang lain sekaligus karena saya nggak pernah pakai itu. Pertama. Yang kedua adalah saya melihat bahwa sesuatu itu harus dibikin untuk benar-benar jangka panjang menurut saya. Nah, kalau di sini kan dia udah bikin sistem yang begitu bagus ya. Tadi saya udah jelasin ada Star 1, Star 2. Itu merupakan sistem yang powerful menurut saya ya. Ya, sistem yang powerful yang bisa membuat ini jangka panjang. Itu saya lihat gitu. Itu kekuatan yang ada. Dan yang kedua, kalau Anda tidak mau aktif, penghasilan aktif, Anda cuma mau pakai trading sendiri, ya kan? Algoritma yang kita miliki di dalam sistem trading kita itu mempunyai keunikan ya. Contoh, saya bisa tunjukin nggak ya? Tunggu sebentar. Nah, robot ini sudah disempurnakan sedemikian rupa sehingga bukan hanya saya lihat dulu. Nah, Anda lihat ya, di sini yang tadi saya bilang kan, tadi kayak Pak Fauzi juga bilang kan Japanese nih lagi menggila gitu ya. Ini Japanese lagi menggila. Ya ini udah bukan ke-15 nih. Tapi udah berbalik nih, udah berbalik arah. Nah, saya akan tunjukin Japanese ini ya, di bawahnya ada, oh ini bukan Japanese yang terjadi ya, GBP ya. GBP ini ada buy stopnya, saya akan tunjukin nih. Nah, kalau ada grafik ya, ini mungkin bagi sebagian Anda yang ngerti trading. Kalau ada grafik yang naiknya frontal, naik tinggi, ya, biasanya kalau robotnya bego, ini saya kalau ngomong robotnya rada bego, dia pokoknya mencapai nilai tertentu dia buka posisi. Mencapai nilai tertentu dia buka posisi. Nah, robot kita enggak. Kalau dia naiknya terlalu curam, dia nggak buka posisinya. Dia sebut dengan nih, stop. Di bawah, paling bawah saya akan tunjukin ini ada buy stop, ada sell stop, ada 2 sell stop. Jadi ini nggak kebuka ini. Ini nggak kebuka ini. Ini juga nggak kebuka. Ya, ini juga nggak kebuka nih. Jadi ada 3 yang nggak kebuka. Kenapa nggak kebuka? Karena naiknya terlalu terjal. Naiknya terlalu terjal. Akibatnya dia nggak buka. Kenapa? Kalau setiap posisi dibuka, kerugiannya makin besar. Jadi ini ada algoritma yang saya nggak bisa ceritakan bagaimana 100% detailnya. Tapi ini menunjukkan robot ini pinter. Kalau lagi naik, contoh misalnya gini, saya ini saya ngomong ya, mungkin supaya kita sama-sama ngerti, saya ngomong soal saham aja ya, lebih gampang ya. Contoh begini, misalnya saya bilang, saya bikin robot untuk saham ya. Kalau nanti naik, misalnya saya beli saham apa ya? Anggap ini deh, mungkin kalau Anda tahu saham ini lagi bagus juga sahamnya tuh BRMS ya, karena dia batu bara dan baru ambil Salim, BRMS. Nah, mungkin saya mulai beli dari 100 nih. Saya udah bilang sama dia, kalau harga naik ke 120 beli. Harga naik ke 100 berapa beli gitu. Nah, tapi kalau dia lagi naiknya terjal banget gitu ya kan, kita nggak sembarang beli, dia berhenti dulu. Sorry ya, mungkin kalau di satu kesamakan dengan saham kita makin beli makin untung ya. Tapi kalau di sini terbalik, sorry terbalik. Saya nggak bisa analogikan itu dengan saham ya. Kalau di dalam sini adalah dia kalau di posisinya tadi adalah sell stopnya ada 2 nih ya, sell stop ke 8 dan ke 7 nggak kebuka nih, ke 8 dan ke 7. Nah, jadi kita bikin gede dikit. Ini ya, di sini
Anda lihat nggak di sini ada sell stop 0,14, sell stop 0,19. Kelihatan nggak? Ya. Nah, itu nggak kebuka. Kenapa? Karena kalau kebuka semua, posisi minusnya, floating minusnya makin gede. Ini kalau sorry ya, kalau yang nggak terlalu ngerti trading, saya agak susah menjelaskan. Jadi kalau ini posisinya, kalau dia posisinya udah naiknya terjal, ini kan naiknya terjal nih, hampir nggak ada koreksi nih, naiknya terjal banget nih, naik ke atas. Nah, itu posisi yang 0,14 sama 0,19 nggak buka dia. Namanya sell stop. Kenapa? Karena kalau ini dibuka semua, maka makin babak belur floating. Ya, dia bukanya nanti yang di atas. Ya, dia bukannya hanya di atas. Tapi begitu dia turun, dia menyentuh, dia akan buka untuk ngambil keuntungan. Jadi ini ada algoritma kita, menurut saya lebih unggul daripada algoritma yang ada di pasaran sekarang. Gitu. Itu kelebihannya kita. Algoritma ini pintar gitu loh. Dan ini akan terus disempurnakan, dan karena mereka yang bikin ini adalah trader, mereka ngerti dunia trading, jadi mereka menajamkan algoritmanya terus-menerus gitu. Itu kelebihannya menurut saya. Kelebihannya dibandingkan yang lain. Kelebihan yang lain menurut saya kelebihan yang lain adalah bahwa saya dikenalkan kepada ini oleh orang yang saya percayai. Ya, teman saya yang sudah memang di dunia trading. Dia udah coba ini Ivandi, kamu udah pernah beli berapa robot ya? Ada kali 10 robot udah pernah dibeli ya. Lumayan lah, ada sekitar 10-15 kayaknya. Udah coba 10-15 robot ya. Jadi dia udah periksa algoritmanya dan segala macam, kita menemukan bahwa ini bagus nih. Maka kita berani rekomen ke orang. Ya, jadi arti kata ini based on trust juga ya, agak susah juga untuk kita ngomong. Dan bagi saya mungkin aja di luar sana ada robot yang bagus juga, nggak masalah. It's about choice, ya. It's about choice. Saya nggak bisa katakan bahwa kita harus nomor satu dan segala macam, enggak. Tapi kalau saya udah yakin ini bisa earning 5%, ini keyakinan saya ya, kembali lagi keyakinan saya. Karena ini secara histori selalu di atas 5%. Tapi saya mintanya cuma 5% loh, saya cuma mintanya 5%. Dan saya pengennya jangka panjang. Gitu. Dan ini menurut saya, kalau robotnya seperti ini, menurut saya udah cukup kita untuk membesarkan jaringannya dan juga bisa dapat profit dari tradingannya. Cukup menurut saya. Tidak perlu super. Gitu. Ya, setiap robot pasti ada kelemahannya nanti. Kalau dia agresif, makin bahaya. Kalau kita ke orang-orang yang benar-benar dunia trading, kita bilang robotnya bisa menghasilkan 40%, dia ketawain nama mereka. Kenapa? Berarti hari ini 40%, besok bisa MC gitu loh. Tapi kalau kita bilang 5%, lebih masuk akal bagi banyak orang, ya. Lebih masuk akal bagi banyak orang, dan mereka justru lebih setuju dengan robot-robot yang seperti ini. Itu, Tomo. Pertanyaannya tadi ada 2, udah saya jawab semua belum ya? Saya juga lupa, jadi pertanyaannya 2-nya apa aja ya? Dampak depan loh untuk pemerintah Indonesia bagaimana? Oh iya, resiko itu ya. Nah, ini kita kan, ini sesuatu yang beyond saya punya kontrol ya. Artinya gini, yang saya lihat nih begini ya, robot-robot yang sekarang, kenapa pemerintah ikut campur sebenarnya? Ya kan? Contoh seperti kalau broker seperti FBS, udah berapa lama di Indonesia? Van, udah pakai robot FBS berapa lama ya, Van? Ada nggak 5 tahun? Sekitar 4 tahunan lah, 4-5 tahun kayaknya. 4-5 tahun ya. Teman saya udah pakai FBS itu 8 tahun. Ya kan? Nah, artinya apa? FBS ini broker asing sebenarnya. Orang Indonesia buka trading di situ misalnya. Kenapa pemerintah nggak terlalu sampai gimana? Karena dia nggak terlalu ngurugin orang gitu loh. Maksudnya ini kita benar-benar bicara ya, kita ngomong terus terang. Robot-robot yang sekarang ada itu benar-benar membodohi masyarakat gitu. Makanya diberantas gitu. Karena udah jelas-jelas gitu. Kalau orang main di FBS, orang nggak berani gitu loh. Belum tentu berani. Karena apa? Karena waduh, bisa ini kan trading real gitu. Ya, kalau yang di sana selalu dijanjikan pasti profit, kagak ada risiko 20-30%, itu jadi problem gitu ya.
Nah, yang kasus yang lain kalau kita lihat ada satu juga apa namanya seperti ini ya, seperti Royal Q ya. Royal Q itu ada robot trading juga ya yang dipakai di kripto. Itu sampai hari ini masih jalan gitu. Walaupun kenapa tidak booming lagi disebabkan karena algoritma robotnya membuat banyak orang loss walaupun nggak kehilangan semua duitnya. Tadi itu kan trading real karena spot trading gitu ya. Tapi risiko juga nggak ada, nggak hilang semua kecuali cryptocurrency-nya jadi nol sambil orang invest aja gitu. Nah, itu sampai hari ini sih nggak terlalu dikutak-atik ya, nggak terlalu dikutak-atik gitu. Jadi ya sekarang ini saran saya kita tidak perlu over ya, bikin video bahwa kita punya robot bagus, kemudian flexing, wah dapat duit banyak, beli mobil sport dan segala macam itu kan cari mati gitu. Saya hanya rekomen ini, review robot ini kepada teman-teman yang saya kenal gitu. Dan saya lebih suka saat ini saya coba melebarkan ke marketnya ke dunia gitu ya, ke luar Pak gitu. Jadi kalau masalah itu tetap harus ada kita manage risiko masing-masing ya, jangan over lah. Posting di Facebook gitu, posting di Instagram, posting di mana-mana, saya sih nggak saranin ya, nggak saranin. Tapi kalau mulut ke mulut doang ngomong, ini gini gitu ya, mau coba ikutan nggak gitu, saya udah ready. Kalau orang kita ngomong apa adanya ya, sejujur-jujurnya gitu. Resiko kita ngomongin, keuntungan juga kita ngomongin, saya pikir nggak ada yang masalah gitu ya, kecuali kita nipu orang. Kalau yang di sana kan jelas nipu orang gitu. Bilangnya trading padahal enggak. Gitu. Kalau ini kan real trading. Nah, risikonya apa? Di sini kan semua orang tahu. Risiko trading apa? Ya kalah. Gitu. Risikonya apa? Bisa MC nggak? Bisa. Tapi MC-nya ini kenapa kayak robot di tetangga sana ada yang MC tapi diprotes orang? Karena MC-nya itu MC bohongan. Gitu. Kalau tradingnya real kalah, ya kita nggak bisa disalahkan. Kalau tradingnya bohongan, tujuannya itu sebenarnya duitnya dikibulin dan dihilangin duit orang, nah itu yang jadi masalah kriminal ya. Kalau saya sih lihatnya begitu. Gitu. Tapi saya nggak bisa menjawab 100% itu ya, kembali terpulang kepada masing-masing. Kalau Anda khawatir dan Anda takut, ya udah Anda trading sendiri aja, jangan ngajak orang gitu. Dan kalau Anda kasih tahulah ke orang yang Anda kenal baik dan kasih tahu plus minusnya. Jangan cuman bisa cuan, pasti cuan, udah gue jamin lu segala macam. Nah, itu bahaya ya. Sangat-sangat bahaya. Itu mungkin ya, Tomo. Oke. Oke, sudah 9.42. Masih ada pertanyaan yang last deh, terakhir deh. Kalau nggak ada kita tutup ya. Pak Willy, Ya, Pak Oji lagi nih. iya Mau Pak nanya Fauzi. ini untuk grup kayak seperti grup WA atau grup tele-nya itu ada nggak ya? Maksudnya biar kita nanya-nanya info gitu kan sesama pengguna gitu, Mas. Ada nggak ya? Saat ini saya belum bikin grup-grup seperti itu Pak Fauzi. Ya mungkin nanti Pak Ivandi yang ada kali grupnya, mungkin di Telegram atau di mana ya nanti itu. Baru buat sih grup Telegram, belum begitu aktif juga. Iya. Nanti coba saya kasih linknya ke Pak Juni ya, Pak Poji. Siap-siap. Oh ya, kalau nggak salah ya, tadi saya lupa tadi menjawab pertanyaan Pak Tomo tadi. Kalau nggak salah Anda kalau lihat sekarang ya di YouTube itu masih banyak ya yang mereview robot, mereview broker tuh masih banyak gitu. Tapi mereka nggak diproses sama Barreskrim karena mereka nggak nipu orang gitu. Reviewnya review jujur gitu, risiko segala macam dikasih tahu. Ada review robot juga, robotnya sama itu kayak JFX Pro itu banyak mereview robot gitu saya lihat dia ngomong tentang copy trade ya robot banyak kalau di YouTube nggak ada dipermasalahkan karena mereka reviewnya jujur dan itu robot beneran softwarenya ada bener gitu loh jadi as a review ya seperti yang saya bikin hari ini judulnya adalah review gitu ada disclaimer yang saya bilang dari tadi kan saya ada disclaimer doesn't history nggak selalu menunjukkan the future gitu jadi kita ada disclaimer ya jadi jelas itu oke Pak Edi mau bertanya Pak Edi tadi atau ini bukan mic-nya
Iya, Kak Willy. Ya. Itu yang tadi saya mau tanya udah ditanyain Pak Fauji. Oh, grup ya, Pak. Ya, maksudnya gini, sebenarnya berhubungan sama Pak Tom juga ya. Pak Tom kan sebenarnya nanya, itu nanti bisa disorot oleh pemerintah nggak? Nah, justru ini eh, robotnya bagus ya. Robotnya kalau gua lihat dari tampilan MT4-nya itu berarti dia ada ya sedikit bahasa trading, berarti mungkin dia kontrol pakai moving average ya, sehingga yang tadi buy sell buy stop dan sell stopnya itu nggak kebuka gitu ya. Iya. Ya, nah memang yang model begini lebih bertahan dibandingkan yang model yang langsung variabel di average gitu. Cuman Betul, Pak Edi. gini ya, eh, ini kan dibikin juga ada jaringannya. Nanti kalau dibikin dengan grup WA-nya, lama-lama efek snowball-nya kan berkembang tuh. Kalau di Betul. Indo ya, nah ini yang gue lagi mikirin nih, ini robotnya sih bagus ya kalau dikontrol dengan salah satu indikator tren gitu ya. Nah, cuman gue lagi mikirin ini kalau dijaringankan, sekarang lagi riskan tentang jaringan, mungkin nanti bisa dikasih solusinya gitu, Ko Willy. Thank you. Ya. Ya, kembali sama-sama ya, kita semua ya. Kalau ngomong di media massa, ngomong sama orang, harus hati-hati aja gitu. Terus satu hal ya, jangan terima duit orang. Itu kuncinya juga. Karena kalau orang transfer ke kita, tolong dong kamu yang masukin, itu kita jangan lakukan. Kalau dia buka broker sendiri, dia yang transfer sendiri, dia apa, jalur duitnya nggak lewat kita. Jadi itu berbahaya gitu ya. Kalau dia titipin duitnya ke kita yang urusin semua, kecuali Anda sangat kenal sama dia ya, sangat percaya gitu. Itu pun ya kalau Anda yakin ya Anda ambil risiko itu. Kalau enggak sih mendingan jangan. Ya buka broker, dia buka sendiri, kemudian dia setor sendiri uangnya ke broker, kita cuma bantu pasangkan dia punya robot, beres gitu. Itu ya saran saya gitu. Ya sementara ini Berarti memang kita nggak boleh terlalu agresif lah. Kalau saya sekarang ngomongnya nggak disarankan untuk agresif kita sekarang. ya berarti Gitu. tracknya lebih seperti Royal Q gitu ya. Paling website atau apa yang diblokir, tapi secara jaringan kan memang tidak mengandung unsur menipu ataupun cari korban lah gitu ya. Betul Pak Edi, betul. Jadi kalau misalnya Oke. itu, kalau kita bilang kalau yang ini menurut saya tidak bisa ditutup sih Pak. Ya Yang sih pertama, memang. brokernya itu kalau kita pakai broker yang apa, misalnya kita pakai broker yang kita percaya, yang Tunjuk. misalnya ya, saya nggak rekomen ya, saya nggak mengatakan harus pakai broker yang A gitu ya. Pokoknya Anda pilih broker. Nah, broker itu kan seringkali diblok sama pemerintah gitu kan. Kalau dia nggak ada register di Indonesia, dia diblok. Itu tinggal mereka punya 1001 cara Pak. Udah untuk biasa mereka lakukan gitu. Nanti tetap aja bisa dibuka. Ada yang pakai VPN lah, ada yang apalah kan tetap bisa. Kemudian optimizernya sendiri bukan register sebagai perusahaan di lokal, tidak tahu siapa pemiliknya, agak susah sih Pak Edi untuk menghentikan ini gitu loh. Kayak Royal Q lah, gimana menghentikannya juga nggak bisa Pak gitu. Gitu. Sama Oke. dengan kita taruh duit di Binance ya, kita kan buka Binance gitu, itu kan nggak ada legalnya di Indonesia Pak, tapi kita justru lebih percaya dia Pak daripada yang lain. Ya benar. Jadi Ko Willy ini base-nya by website atau by aplikasi mobile ya? Untuk Yang ada optimizernya. sekarang ini aplikasi mobile Pak, tapi masih baru di Android gitu. Oke. Android, iOS dia belum bikin, tapi yang katanya next keluar itu adalah websitenya gitu. Ya paling nanti kalau itu pemerintah kalau udah gede dia akan blokir websitenya gitu. Sebenarnya kalau yang kayak dulu kan dari kemarin kan dia ngeblokir kiri, ngeblokir kanan tuh Bapakti blokir ini, blokir ini, blokir ini. Dengan dia memperhatikan bahwa kalau saya lihat ya ini pengamatan saya kelihatannya sih dia memblokir supaya orang nggak join gitu. Tapi selama dia tidak langsung merugikan masyarakat, nggak ada yang klaim, nggak terlalu agresif dilakukan penertiban ya kemarin saya lihat ya.
Begitu dia scam, uang orang nggak ditarik, mulailah orang lapor Bareskrim, mulailah baru ditangkap-tangkepin Pak, gitu. Gitu. Kalau benar bisa menghasilkan uang bagi orang Indonesia gitu, ya menambah ini Pak ya, menambah devisa ke dalam, ya kan Ya, gitu. Kalau selama tidak ada mensejahterakan korban, masyarakat mungkin ya Pak, kalau mensejahterakan masyarakatnya, pemerintah kan takutnya itu ngibulin sebenarnya. Yang ditakutkan mereka kan ini nipu uang masyarakat sebenarnya. Gitu Pak. ya member-member yang robot-robot lama itu kan sebenarnya ya, ya kasarnya kasat intel aja ikut kok. Kalau coy, Betul Pak. Betul, betul. Mereka juga ikut di mereka juga dalam mau kan. duit gitu. Selama tidak memakan korban, paling websitenya diblokir ke Menkominfo aja sih paling. Ya, betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya sampai sampai takutnya kalau sampai menipu dan segala macam itu baru asasnya kebanyakan sih pelaporan ya. Kalau sudah ada pelaporan ya baru kalau nggak salah kan kayak sekarang ya, kayak sekarang masih ada 3 perusahaan ini Pak yang masih menjanjikan orang WD, tapi perusahaannya belum ditangkap nih Pak orang-orangnya. Ya, Kenapa? saya Karena tahu. ya karena belum ada pembuktian gitu bahwa mereka itu sudah menipu gitu. Baru mereka kan ngulur-ngulur nih Pak, duitnya diulur-ulur nih. Eh, minggu depan, jadi minggu depan lagi gitu loh. Dicicil. Oke, Will. Nanti nanti apps-nya kirimin gua ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti gua kontak Roni deh. Iya, iya, iya. Nanti suruh Roni yang kirimin aja Oke, appsnya. oke, thank you. Ya. Oke, thank you Edi. Nah ini Edi juga ini ya trader trader full time nih, trader. Oh nggak full time ya, tapi trader yang udah tahunan gitu ya, manual trader dia ini. Jadi punya pengalaman asam garam juga dalam dunia trading. Oke, saya pikir kita cukupkan acara malam hari ini sampai di sini. Ya, kita bertemu lagi di setiap minggu di link yang sama, di waktu yang sama, supaya kita bisa apa ya nanti misalnya kalau Anda mau bawa teman sama kenalan Anda silakan linknya sama ya. Oke, terima kasih, selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Malam, Ko Edi. Thank you.